Cica jadi nyalira biasalah ditonton ku nu karadieu ge naon Pak RT kalau san aya waktos gitu aduh da pamimisana abdi teu nyarios hate tetep tagiwur ieu teh tapi pami nyarios aduh asa kalah sebelum bertempur gitu ini ada Belanda sanes gitu abdi teh pami pendak sareng nyaninggal Cica teh nya rasa letah teh sok hanya aya 3 gitu hati lu asin asam sareng pahit manisnya kemana Pak RT jadi Cica Dedi ngagombal cicing ya abu bisi mau diberesi kuku ulah atuh cicing jadi kumaha naon Pak RT ya tong sendirian bisi diberi es dan K beneran deh Kang Kang haresan ye mumpung aya keneh Ica tiasa pangarayukeun pangmusikankeun we abdi bade ngarayu nya siap kalem aya 2000 teh abdi Tuh, Ica tuh, dangukeun. halaman berselimuh sepi kala hati dirundung sunyi diiringi bisikan sang payung yang lalu biarlah berlalu ditelan dingin malam hidup ini penuh kenyataan hidup ini adalah perjuangan Kunaon nih lain? Lain. orang Lain. Eta teh laras London teh. Asal itu kan ngamen ieu mah. Kumaha gitu kan? Ya asa siga artis gitu. banyak Nya siga nama kantos tampil di mana gitu. bedanya Iya, luas beda, ya. mereka barase Salsa akan teh pengamen sanes. Kalasan itu menuju milarian Salah sama ADT. ADT tadi jadi Ciuning. oh cowok ka Pak RT. Lain. naon Akhirnya hancur nih. Lu gelo datang hiji deui. oh ka bawah Laras ka Ciuning. Subuhun kan habis itu. Nah, apa aduh. ada di tangan Kuci Une aki-aki 24 tahun Bener. Laras ya teh. Bakangeun abdi RT ngomongkeun dia. Mohon aduh punten mana wi teh. Nu ngamen. Mohon sana tuh. Ya tuh. pada dijajak meureunana ka bumina Urusan kami ieu mah. mangga dari Biasana mun artis mah SDK-nya betul saat dan ketentuan berlaku. oge Ayo tuh Kang. hari ieu ka mana kumaha Cicahnya. kuat sobat Wae, atau bejakeun ka sini ku kuis. Ayo Kang. Bejakeun. Atuh di rumah. Nah, kalau dia ini rumahnya Ciuneh teh. Iya mah, tapi Ciuneh mah kan rada-rada budak. Iya, kita teh harus menggunakan tip dan trik untuk menghadapi dia. Iya. Kita kena diselipkeun di dia, paminta ngaco manehna mah. Kiranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak RT Ciuneh. Dalam ya nih. Alhamdulillah Aduh. kan Iya. di Tamu wilayah Ciuneh. Muhun, itu kamar di WA, bocah. Pada talkshow itu penyanyi anu kamari juara sa Jawa Barat. Anu Alhamdulillah. suarana kieu. Pantesan kalau kok abi teh tadi ya ditanggap bari ngarayu Cica abi teh gitu ternyata aja geranya tinggal. Damang Ciuneh. Atos tuan, Tuh, kalau sarang iya. dari atos. Atos Tapi mah ada tuan. salon.
Kumaha Ceneh? Kurang tokso Tokso wae. Satu Hayu sampai atuh. sakenan. Akan kalau Ngiring abi. Ngiring sampai Sok atuh. sakenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Foni di channel YouTube Bunda Foni Farm 24. Kali ini Bunda kedatangan tamu yang sangat istimewa nih. Kemarin dia itu juara menyanyi se-Jawa Barat. Suaranya Tapi sebelum Bunda ngobrol dulu ini dengan Kang Rudi dan juga Pak RT Pak, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Oke, sekarang mulai aja kita korek-korek nih. Apa keberhasilan Kang Rudi ini dan bagaimana cara dia mengolah suaranya sehingga mempunyai suara yang tinggi dan enak banget. Dan bagaimana juga mari kita korek. Nah, apa kabar? Baik Bu, baik. Silahkan perkenalkan belakang deh. Oke, perkenalkan nama saya Rudi Effendi. Saya tinggal di Jalan Kopo, Selatan, Sekarang juga kita mau dengar juga yang di sebelahnya Pak RT warga Koplak nih. RT ku yang RT-ku dan RT-mu. RT-mu. Silakan RT. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Baraya, para subscriber di Bunda Foni Farm 24. Perkenalkan, nama saya Yana Ule Priyatna, saya tinggal di Bandung. Pekerjaan saya sebagai swastawan dan sekarang bekerja sebagai RT di warga Koplak itu. Liur. Ya itulah Pak RT warga Koplak yang kucluk ya. Nah gini, sekarang kita mulai. Bunda mau tanya-tanya nih sama Kang Rudi. Nah, kita tuh kemarin dengar suara Akang yang begitu menggelegar ya, begitu bagus. Sampai penonton juri juga terpana nih, Ya. RT dengar suara Kang Rudi. Sampai gitu kan, sampai udah juga jurinya minta dia nyanyi berkali-kali gitu kan, saking masih pengen dengar suara Kang Rudi yang bagus itu. Nah Kang, awal karir Akang tuh nyanyi suka nyanyi itu gimana? Dari awal sampai Akang kemarin ikut lomba dari Gol Karimi dan Akang jadi juara 1 se-Jawa Barat dan insya Allah nanti masuk nasional. Amin. sebetulnya sih saya tuh bukan penyanyi, Bu. Profesi saya adalah lukis. Jadi nyanyi sih memang hobi dari dulu gitu kan. Dari sejak kecil juga suka nyanyi, tapi tidak terlalu gimana gitu kan. Nah, saya ikut kompetisi ini baru pertama kali. Jadi Karena langsung berhasil ya. Selama saya bisa nyanyi gitu kan, atau suka nyanyi gitu kan, bukan bisa ya, suka nyanyi. Baru kali ini ikut kompetisi gitu. Itu juga saya didorong sama teman-teman gitu kan, kan ikutan dong gitu kan. Saya tidak begitu antusias ya sebetulnya sih, Karena support teman-teman ya. ya karena saya mah hobi aja dan senang hibur orang, teman-teman lagi sedih kita hibur gitu. Terkadang saya juga suka nongkrong di Braga, karena kan di Braga juga saya punya studio gitu kan, studio lukis. Nah itu ada di rumah Rocky, rumah seni Rocky, itu studio saya. Jadi ngelukis saya di situ. Nah di saat luang, kalau misalnya nggak ada kerjaan melukis, ya saya suka ngamen di pinggiran jalan di Braga gitu. Yang penting dari situ ya Pak RT, Ya, jadi suara dia iya. terlatih gitu ya. Jadi makin sering menyanyi, makin Betul. suaranya bagus, makin terlatih gitu ya. Akhirnya Makin juara gitu kan. Itu kenapa bisa sampai itu lagu yang mana dari Still Heart? itu sih sebetulnya karena favorit saya. Oh iya. Favorit Mike Matty Jovic. Ya, yang begitu itulah gitu. Jadi saya tuh resepnya jerok gitu. Senangnya saya di rock gitu. Dulu mah pop gitu. Dulu pop saya di rock. Pop. Tapi sekarang mah saya suka di rock gitu kan. Nah, ya sendiri nggak pernah ini. Oh ya pernah sih ada teman yang suka nyanyi, ya, kita dikasih tahu. Kalau cara nyanyi tuh yang bagus begini, begini.
dan ya kan teman-teman di seputaran di lingkungan saya kan banyak yang suka main band. Kita tolong misalnya, Bro, bantuin dong, saya mau ada acara main gitu. Gitu aja gitu. Tidak lebih dari itu dan saya bukan penyanyi profesional ya, profesi saya adalah pelukis gitu aja. Kenapa ngambil Steel Heart itu enggak Malaysiaan atulah gitu kan sama-sama rock? Ya sebetulnya hampir mendekati sih ke Malaysia juga, soalnya kan mungkin bedanya Melayu gitu kan. Cuman apa namanya, nada dasar mungkin sama, hampir sama kayak Malaysia. Saya suka bawain lagu Emission, ya begitu gitu ya. Wah, Nggak tahu saya tuh Sakti Koro ya. jadi yang datangnya bukan saya sih pengen jadi penyanyi lingkungan seputar. Kenapa sih lu nggak ikutan ini, katanya ikutan kompetisi apa? Ya mau bukan tiba-tiba penyanyi kompetisi bukan. Ya karena semua orang mendengar suaranya Kang Rudi ini bagus, maka mereka mensupport untuk ikut. Kan dulu mereka tidak salah ya, karena juara gitu kan ya. Alhamdulillah. Nah gitu. Sekarang kita udah tanya Kang Rudi, sekarang Pak RT bagaimana dengan kekucukannya? Sebenarnya kalau saya pribadi ya Cune atau Cune gitu panggilnya. Boleh. Apa yang itu mah udah alami aja gitu, sehari-hari mah kayak gitu. Saya bukan termasuk orang yang suka cari masalah, tapi kalau misalnya orang sudah dekat ya keluar gitu, humoris kekucukan. Apalagi saya kan orangnya Gemini gitu. Gemini itu suka dengan apa ya, jadi sentral gitu, titik sentral di sebuah keramaian gitu. Saya tidak langsung itu keluar dari saya gitu. Jadi ya Gemini bukan menggenggam nini-nini. Tersampai ini semua. Oh dia rasa aki-aki 12 tahun kan? Aki-aki. Nah itu, Pak RT ini udah berapa lama sih di film? Di film sejak tahun 2013 gitu kalau nggak salah. Jadi pertama kali gabung ke FAM 24 itu ketika Awas Banyak Copet mulai bikin klip pembukaan di alun-alun. Iya. Itu di sana. Dan kebetulan alhamdulillah nggak kepilih. Karena saya nggak tahu harus kostum kayak apa, gimana gitu. Jadi ya pas datang, oh ternyata kayak gini, ya udah. Setelah itu kita belajar. Lama-lama bisa akhirnya dapat beberapa peran. Gitu, Betul, kan? alhamdulillah peran-peran itulah. Nah sekarang begini Pak RT, bagaimana cara Pak RT menjiwai kekucukan RT itu? Menjiwai kekucukan itu. Ya sebenarnya sih karena kerjaan saya bener. Kerjaan saya itu selalu gabung dengan anak-anak. Jadi jiwa saya itu emang bukan jiwa serius. Jiwa yang merangkul anak-anak. Anak-anak kan sukanya yang di luar imajinasi, di luar batas-batas imajinasi gitu. Otomatis ya saya mengadaptasikan gitu dengan mereka. Jadi akhirnya kekucukan itu tumbuhlah di Tumbuh dan alaminya seperti gitu. Ya makanya si Pak RT ini berperan di warga Koplak sebagai RT yang memang sangat ngeselin gitu kan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan katanya ada yang Enggak sih, seperti di wawancara di Talkshow Baraya kita ya. Saya terus terang mencari haters. Karena dengan banyaknya haters, artinya kita tuh berhasil merangkai sebuah peran gitu. Apalagi peran yang antagonis, yang bagi saya sih bukan antagonis ini mah ya bener. Iya. Apa ya? Nah, jahat kan itu jahat gitu. Jahat enggak sih, cuman di sini RT itu tidak sebagaimana mestinya gitu kan. Nah, itu otak banget. Ya karena kita juga kan menyesuaikan dengan karakter kekucukannya gitu kan. Nah, malah saya mau nanya sekarang sama Cune nih, kenapa milih Mang Uli jadi Pak RT? Nah, Karena gini, kenapa di sini saya memilih Pak Mang Ule ini untuk jadi Pak RT di warga Koplak? Karena saya melihat dia berpotensi untuk kucuk, gitu kan. Dan dia juga memang sudah terbukti aktingnya di beberapa film, sinetron, yang kemarin tadi Preman Pensiun, gitu terus dan lain-lain. Dia bisa membawakannya, makanya saya coba nih dikasih peran RT yang kucuk gitu kan.
Jadi istilahnya ya memang apa? Bertolak belakang ya. Tapi mau tidak mau dia harus bisa kayak gitu. Dan ternyata Ternyata bisa. Ternyata kucu. pengiring kucuk ya. Sekarang diikat seperti lain. Nah kayaknya ini juga udah mulai Udah mulai. Nah gini Kang, kita kembali lagi ke Kang dulu ya. Sebenarnya cita-cita Kang dulu jadi apa sih selain sekarang jadi pelukis gitu kan, terus juara nyanyi se-Jawa Barat juga. Apa sih yang sebenarnya cita-cita Kang dari masa kecil itu? Sebetulnya nggak nyambung ya sebenarnya. Saya tuh dulu pengen jadi abrik. Lucu ya. Tapi nggak, memang ya yang menghendaki bukan kita ya. Kita kan cuma berkeinginan aja. Iya. Tapi harusnya kan saya ya begini nah aja gitu kan. Akhirnya saya jadi seniman gitu. Oh seniman. Sudah. Jadi gitu intinya mah saya mah ya cuman profesi saya itu seperti di lukisan aja. Kalau mau apa nyanyi itu hobi. Tapi lukisan Kang Rudi ini memang benar-benar bagus. Udah ya tulisannya wah mantap-mantap gitu ya. Dan banyak juga orang-orang yang minta dilukis nih sama Kang Rudi gitu kan. Nah dia juga melukis sambil nyanyi, ya kan ya? Ya, gimana kalau bisa nyanyi teh? Kuasa jadi mic gitu. Awalnya gini kan. Jadi ketika saya jadi pelukis gitu kan, hobi saya kan nyanyi. Nah, saya pernah ditantang sampai dua mahasiswa datang ke rumah. Dari mana ini dari mahasiswa? Atau saya lupa lagi mahasiswa mana gitu kan, 2 orang. Mungkin itu membuat tugas akhir. Gitu. Dia bawa kanvas sama cat gitu. Kalau melukisin kan katanya akan melukis tapi sambil dengar musik gitu kan. Sambil dengar musik, dari situ terinspirasi saya bikin. Tapi saya kan pernah tanya kira-kira ini judulnya apa? Oh kan jangan tahu dulu katanya, kalau tahu dulu kan nggak rame gitu. Jadi nggak tahu ada sesuatu apa gitu. Setelah itu oke kan siap katanya, nih kanvas sudah ada, udah disiapin 2. So akan melukis nih musiknya gitu kan, sambil dulu mau pen apa namanya? Oh iya. Yang itu yang pakai itu teh apa namanya lah CD gitu kan. Oh pakai CD. Suka teh kaset anu diputar ke parkot. Ya udah gitu. Ya udah saya coba kan. Coba udah siap action gitu ini saja. Tapi memang ada sesuatu yang belum pernah saya alami saat itu. Ketika saya membereskan kuas dan istilahnya ngambil cat ya, itu secara tidak langsung spontanitas, jadi nggak diatur, nggak didramatis. Itu lahir dengan sendirinya, alami ya. Itu karena apa? Atmosfernya gitu. Itu alunan musik itu ternyata menjadi satu buah lukisan. Dan saya juga saat itu saya kaget gitu kan. Udah habis kan? Musiknya udah habis. Udah kan? Udah. Terus apa dia salaman gitu. Enggak, nanya dulu. Kan ketika akan melukis, apa sih yang akan rasakan? Saya merasakan seperti ini, saya ceritakan. Dia salaman saya. Pas dengan judul lagunya. Gitu. Nah, ini berarti kan jadi akhirnya si musik itu, alunan musik itu mempengaruhi karya gitu, karya lukisan itu. Iya. Tidak dari musik itu menghasilkan karya yang gitu. begitu bagus gitu ya. Yang akhirnya saya punya pikiran, kalau bisa kita coba melukis sambil nyanyi gitu. Nah, akhirnya saya ketemulah seseorang yang memotivasi saya gitu. Hanya mengejar cita-cita saya untuk itu gitu. Akhirnya terwujud di situ. Saya pertama melukis sambil nyanyi itu di Serang Banten. Pembukaan satu kafe apa gitu, itu yang punya dia Jenderal. Nah, terus saya nanya ini sukses. Bisa satu lagu, kalau nggak salah 2 lagu bisa menghasilkan satu lukisan. Satu lukisan. Berarti bisa jadi di satu lukisan itu 2 cerita ya? Nah itulah ada undangan ya. Undangan waktu itu ulang tahun Citylink. Ulang tahun Citylink kan artis yang ini mas kita mah kan bukan artis itu, hobi aja gitu dan ingin menyalurkan bakat yang ada. Nah ini saya diundang, dikasih modal, sok ini katanya band sama band gitu. Keduanya sukses gitu. Ketiganya diundang di Gedung Sate waktu acara PON, pembukaan PON lukis di Dedi Minswan. Waktu itu jadi kasih lukis wajahnya Kak Dedi waktu itu.
Nah itu mah lagunya itu, saya mah udah bukan penyanyi ya. Kalau profesional Mantan gitu. Mantap wah, saya dengarnya Bun ya. Sampai yang di row depan itu ibu-ibu, wah, tergila-gila gitu. Tapi saya juga bingung nih untuk selanjutnya kalau seandainya saya terpilih untuk maju ke depan lagi, bingung lagunya apa gitu. Tapi banyak lah. Banyak, udah tahu udah kapasitas. Ya, karena bukan hal ini kan kita juga Mantap menghafal lagu. gitu kan. Menghafal lagu itu kan dia bingung gitu kan karena belum terbiasa. Terus aliran lukisannya jadi ekspresionis atau Yang jelas bukan aliran sesat ya Kang ya. Aliran saya Nambah kayaknya Aliran nih koprak. warna koprak. aliran naturalis. naturalis? Oh iya iya. Tapi sekarang udah naik lagi jadi hyperrealis. Nah yang terakhir saya lukis tuh dari kemarin waktu adanya COVID itu ya. Iya. Lockdown kan saya selama 2 minggu di rumah nggak kemana-mana. Akhirnya saya dikasih job sama seorang bintang. Itu dari mulai Brigjen, Majen, Letjen, terakhir Rahadi itu kami besar kan. Orang-orang hebat nih yang kantor dilukis. Alhamdulillah gitu ya. Mantap. Dan akhirnya mereka puas. Itu aja pengalaman saya selama saya lukis gitu. Berarti lah itu salah satu keberhasilan ya. Keberhasilan Kang Rudi di bidang melukis. Dan yang minta dilukis pun itu adalah orang-orang yang hebat. Kayak tadi seperti dia dan lain-lain gitu kan. Mantap gitu kan. Siapapun pasti ingin punya keberhasilan seperti Kang Rudi. Dia udah berhasil di melukis dan sekarang di nyanyi. Tapi nggak seperti Tidak terlihat lukis ente, tukang nyanyi ente. It's still kan kalau lonдрong gitu. ada banyak beberapa teman yang komen gitu. Bro, lu tuh lukis, penyanyi, bukan penyanyi gitu. Bukan nyanyi, tapi lu kelihatan banget gitu kan. Lukis kamu atau kamu penyanyi juga. Ya memang saya tuh apa adanya gitu, lukisnya nggak mau direkayasa gitu ya, Iya. nggak mau didramatis. Ya begini gitu kan. Nah itu teman-teman katanya suka kata saya suka ke saya itu karena kamu tuh emang Apa gitu adanya gitu. gitu kan. Jadi nggak kelihatan lukis. Kalau dilihat dari mata ini Iya, karena Bunda Jun beberapa tahun yang lalu ya kita bertemu gitu Oh, kan. iya. Nah, beberapa tahun yang lalu bertemu dengan Kang Rudi. Udah nggak tahu kalau dia itu seorang pelukis atau gimana. Nah, kembali bertemu lagi. Dia sekarang menjadi orang hebat. Gitu kan. Gitu. Nah, Pak RT sekarang Pak RT Daimon. oh iya Pak RT ya tuh. Jadi gini ya, karena udah tahu ya karakter Pak RT, terus cerita Pak RT juga berperan sebagai RT yang kocuruk ini yang dimana dia naksir sama Ceica, naksir kemang desa. Semuanya gitu. ditaksir. Nah itu Semuanya ditaksir se RT gitu. Nah, Kekuasaan saya itu. jadi RT ini memanfaatkan kekuasaannya gitu kan. Nah sebenarnya nih cita-cita Pak RT yang harus dilestarikan itu apa? Itu tadi kan cita-cita. Iya iya. Serius ya Bun ya. Iya. Sebenarnya saya tuh lebih tertarik dengan hal-hal yang luar angkasa. Saya dulu kuliah di astronomi kan. Kenapa saya kuliah astronomi? Pertama saya suka fisika, yang kedua saya pernah melihat sebuah penampakan UFO sebetulnya. Jadi sebelum UMPTN, dulu masih UMPTN, saya bingung milih jurusan untuk kuliah. Dan kebetulan sekitar 2 atau 1 bulan 2 bulan sebelumnya ya itu terjadi. Saya melihat sebuah penampakan seperti apa ya, cerutu jadi bukan pesawat, cerutu warna silver melayang gitu di langit ujung berung sore hari. Nah udah jadi wah ini kayaknya ini jalan saya, dan ternyata malah bawa ke dunia entertainment saat gitu. Disinilah katanya nyambungan. sama ya berarti. Ya gitulah Karena mungkin karena melihat UFO ya. Jadi UFO. kan ya, Ya lihat jadi UFO masuk kan. gitu. Jadi istilahnya apa gitu. Itu kata diculik heula gitu ku alien gitu. Nah, saya seperti itu gitu kan. Voting. Nah, itu. Tapi Pak Eta nih, Pak Eta kan udah banyak
banyak berperan ya di layar lebar atau kemarin juga di film pendek yang festival segala macam gitu kan, sinetron juga. Apa nih yang paling Pak RT istilahnya seneng nih aku dapat ini di apa nih? Oh, sebenarnya saya lebih senang iklan sih. Seneng iklan. Ya, cuman kenapa saya senang iklan? Karena selain jadwal shootnya pendek, Ya. bayarannya juga lumayan. Ya, lebih terkenal lah gitu. Gitu sih. Cuman ya gitulah. Kayak di iklan tuh. Nah gitu aja Bu. Di iklan shoot juga dia memang apa? Nggak nyambung gitu ya. Nggak nyambung, kemarin itu di iklan PT Kereta Api. Iya. Iklan PT Kereta Api tapi tetap ada kocok gitu juga sih. Saya salaman sama eta pun Sama direktur aja ya. direktur. Ternyata itu teman paman deh eta Teman ternyata paman. gitu. Ya alhamdulillah. Yang PRT ini udah bisa dikatakan berhasil dengan aktingnya, paling sekarang dia tokoh RT keluarga Koplak gitu kan, yang memang benar-benar jauhlah dari kenyataan kehidupan sehari-hari. Ya, sangat ya. jauh, Sangat jauh gitu PRT kan. mah bagus sebetulnya mah asli nama penyayang, care gitu. Biasa ngomong baik-baik biar kita si Cica Si Ica, kayaknya antosan aanya. Tangan pasti hantulak. Jangan abul, jangan lupa martabak ke rumah Pak RT biar dikasih mengkukuy. Aduh. Nah itu kan karena kita juga di channel YouTube Bonafon itu ada serial komedinya Keluarga Koplak yang artinya nih mau mulai ini gitu kan. Yang mudah-mudahan untuk ke depan juga kita masih bisa bertemu lagi ya kan ya. Bunda masih bisa dengar suara Akang yang begitu bagus itu kan. Ya, Sampai ya terkesima ya Pak RT juga gitu kan. Dan berharap kita masih bisa bertemu dan mendengarkan dan Betul. lebih ingin mendengar lebih sukses Akang ini gitu kan. Ya, kita Mudah-mudahan juga sekarang. mendoakan supaya Nah, itu. ajang yang di depan ini Kang Rudi bisa juara 1 lah. Nah, Biar iya. kita diajak jalan-jalan ya. Amin. Ntar kalau ada itu lewat saya. Mohon doanya juga nih. Mohon doanya juga untuk penonton Warga Koplak atau channel YouTube Bunda Fani Farm 24 untuk keberhasilannya Kang Rudi yang sekarang akan masuk mudah-mudahan masuk ke nasional dan jadi juara. Amin. Amin. Pak RT, aku bertanya lagi atau udah? Kayaknya Apa udah habis ampun. keputusan ya? Udah aja. Aduh. Kang Rudi apa nih yang mau disampaikan untuk para penonton channel YouTube Bunda Fani Farm 24 terutama penonton Warga Koplak? Ya buat saya mah kalau bisa gitu yang buat para penonton gitu. Iya. Para penonton para pemirsa pokoknya buat teman-teman saudara-saudara semua gitu kan, kalau misalnya kita punya bakat yang tidak tersalurkan ya boleh ikut gabung bersama di sangat acaranya terbuka. gitu. Oh iya, kita juga ada kelas acting. Oh, nih iya. ini ya yang ngajarnya nanti. Ini yang ngajarnya. Nah sekarang Pak RT, apa yang mau disampaikan untuk para penonton? Kalau saya sih satu aja untuk kemajuan kita bersama. Jangan lupa komen, share, like, dan subscribe channel Bunda Fani Farm 24. Kita sama-sama untuk sama-sama meramaikan, mengembangkan bakat, Kesukaan. kesukaan Anda di sini. Gitu aja. Bu. Oh itu aja. Nah itulah dari kedua bintang tamu hari ini. Dengan Kang Rudi, terima kasih atas kehadirannya. Untuk Kemang Ule juga. Sama-sama, Bu, udah diundang, terima kasih. Terima kasih sudah memenuhi undangan-undangan Bunda gitu kan. Mudah-mudahan Kang Rudi makin sukses. Amin. Amin. Mang Ule juga semakin sukses dan bukan Amin. hanya sukses di Warga Koplak ya, tapi Amin. untuk selanjutnya di Daya Lebar dan lain-lainnya. Mudah-mudahan Amin. ini juga bisa menjadi salah satu acara stasiun TV ya. Amin. Amin. Untuk para penonton semua, terima kasih sudah menyimak perbincangan Bunda dengan dua bintang tamu ini. Dan Bunda mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu
diraih bintang tamu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The way